Perkenalkan, nama saya Iwayan Septian Leawan. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Di pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik untuk melengkapi tugas aksi nyata 2.3. Di pagi hari ini saya akan mengajak rekan saya Pak Robi Saputro untuk melakukan kegiatan supervisi di pagi ini. Nah, selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi Pak Yang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Robi? Ya, kecil Pak Yang kenapa dong gitu? Ya, kecil itu karo. Ya, baik Pak Robi, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu atau menyita waktu Pak Robi hari ini. Jadi seperti ini Pak Robi, kemarin kita kan sudah saling berhubungan, kita sudah mensepakati pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Oke, jadi supervisi akademik itu nanti ada 3 tahap nih Pak Robi, ada 3 tahap. Yang pertama itu yaitu pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga merupakan pasca observasi. Nah, obrolan kita hari ini tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan kesiapan Pak Robi nanti untuk supervisi akademik. Jadi obrolan kita hari ini yaitu tujuan atau harapan apa yang akan Pak Robi capai nanti dalam kegiatan ini. Dari cakapan pra observasi kali ini Pak Yan, yang sangat berharap supaya saya bisa lebih siap untuk menghadapi supervisi yang akan kita lakukan. Kemudian selain itu saya juga ingin mengetahui apa saja yang perlu yang siapkan nanti supaya supervisi yang akan kita laksanakan itu berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Pak Robi, di sini ya, jadi harapannya Pak Robi di sini berarti lebih siap menghadapi supervisi akademik yang nanti kita akan lakukan ya. Nah, selanjutnya kapan waktu pelaksanaan supervisi Pak Robi nanti di kelas nanti? Ini Pak, semoga bisa besok Pak kita langsung laksanakan. Ya, berarti besok nih Pak Robi. Baik, terus di sini besok kan Pak Robi berarti akan melaksanakan kegiatan supervisi. Nah, materi pembelajaran apa yang akan Pak Robi sampaikan nanti besok nanti kepada anak-anaknya? Nanti pas pelaksanaan supervisi yang akan membawakan materi Kuno Wilangan. Kuno juga dengan Wastan Wilangan. Kuno Wilangan dan Wastan Wilangan. Wastan Wilangan. Berarti Riki Pak Robi akan melaksanakan materi Kuno Wilangan dan Wastan Wilangan. Berarti kan Pak Robi ya. Baik, nah di sini dalam materi ini pasti ada tujuan. Nah, tujuan yang ingin Pak Robi capai untuk anak-anak Pak Robi. Apa itu nanti tujuan Pak Robi yang ingin Pak Robi capai nanti? Tujuan pembelajaran itu dengan mengamati siswa mampu memahami Kuno Wilangan dan Wastan Wilangan Korea. Kemudian yang lanjutkan itu dengan menulis angka Bali sebagai simbol dari wilangan-wilangan yang ada di pembelajaran bahasa Bali. Berarti nanti dalam pelaksanaan itu nanti Pak Robi ada penggunaan media video, penjelasan materi, dan berarti diskusi kelompok ya seperti ini kan ya untuk anak-anak Pak Robi kan? Ya Pak Robi. Nah, di sini nanti apa harapan Pak Robi dalam pengembangan yang akan Pak Robi capai nanti kepada anak-anak ini? Harapan yang ingin dia capai dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik Pak yang sekaligus yang juga ingin mengembangkan potensi saya sebagai seorang pendidik atau seorang guru Pak ya. Oh, ya bagus itu Pak Robi ya, bagus itu. Kemudian
Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu, strategi apa yang akan Pak Robi lakukan nanti di kelas juga seperti apa? Coba bisa Pak Robi Ya, ceritakan. nanti strategi pembelajarannya itu yang merancang dan menggunakan RPP berdiferensiasi kok ya. Itu strateginya. Berarti di sini nanti Pak Robi dalam melaksanakan kegiatan ini berarti memang pembelajar yang dirancang itu untuk memenuhi kebutuhan anak berarti muridnya, sebab setiap siswa itu kebutuhannya berbeda-beda berarti seperti ini kan Pak Robi Ya. Nah, selanjutnya apa yang akan Pak Robi lakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Robi bilang tadi itu? Apa yang Pak Robi akan lakukan itu? Jadi yang dalam hal ini nanti yang akan ada beberapa hal yang akan saya lakukan yang yang pertama itu nanti yang akan mengidentifikasi peserta didik terlebih dahulu, yaitu melalui asesmen diagnostik itu ya. Asesmen Yang mana asesmennya nanti akan saya berikan pertanyaan tematik di awal pembelajaran. Kemudian dari asesmen diagnostik ini nanti yang akan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Di mana peserta didik yang sudah agak mampu nanti yang kelompokkan di dalam satu kelompok, kemudian yang belum mampu nanti saya akan kelompokkan di kelompok yang lain. Kemudian untuk peserta didik yang sudah tergolong mampu, nanti saya akan berikan mereka untuk belajar sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang belum mampu ini rencananya Tiang akan melakukan pembinaan lebih lanjut ya, supaya dia bisa mengimbangi teman-temannya di kelas yang sudah mampu gitu. Jadi di sini melalui supervisi akademik ini nanti asesmen diagnostik hasilnya Pak Robi digunakan untuk membuat kelompok sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing berarti muridnya Pak Robi berarti di sini dia itu nanti Pak Robi kelompokkan sesuai minat dan bakat sehingga siswa ini nanti terkumpul sehingga Pak Robi berarti lebih mudah untuk membina siswa ini berarti Di samping itu nanti juga yang akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu berbasis konten. Bagus itu Pak Robi berarti Pak Robi banyak menggunakan konten seperti sekarang ini ya. Nah, berarti intinya berarti jadi inti yang Pak Robi akan lakukan di sini untuk benar-benar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan penggunaan media visual, audio dan kinestetik seperti itu Pak Robi Betul. Oh ya, nah tadi Pak Robi sudah menjelaskan mulai dari tujuan, rencana, strategi yang pembelajaran yang Pak Robi sampaikan. Nah, semoga dengan apa yang sudah Pak Robi upayakan itu bisa benar-benar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan di sini murid itu bisa mencapai tujuan yang Pak Robi pembelajaran yang Pak Robi inginkan seperti itu berarti Pak Robi ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu Pak Robi percakapan praobservasi kita. Nah, saya ucapkan terima kasih karena waktu Pak Robi. Semoga nanti di saat supervisi dapat berjalan dengan lancar. Nanti kita bertemu pada saat supervisi Pak Robi. Nah, untuk hari ini saya persilahkan Pak Robi untuk mengambil acara bebas. Silakan Pak Robi. Halo. Kadere, Pangancali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atas menit. Kenapa gak terang?
pelajar yang bersegar. Dan misi guna. Ada di kiat di semangat. Dan yang misi kiat aja. Kan beda mati mereka saja. Sing bisa kiat kok. Dan harus benar sambil sehat. Sebelum lanturan pelajaran, saya memakai diri berdoa dulu. Rastiti diri yang ini madu modi mulai bos. Pelajarannya presida bagi antar lancar. Ini sambil ada dulu duduk. Apa beda aneh? Tangan kita renal. Doa mulai. Jelas begitu. Ya, kenapa ini kita semua nanti? Tidak masalah, cuma begini. Karena harus yang tekangan, yang tekangan balik tenang kok kerjaan ini sedang tekangan, santai, bos. Tapi tidak harus bercanda, santai tapi serius, ya. Sebelum lantur, ini mungkin jadi teman pelajaran sana dari pelajaran sana sampun minta ini sudah lewat. Rehina sana dumun, rehina bukan sana dumunan, iraga sampun iki mengajak ini guna wilangan. Guna wilangan kau tentu sedikit wilangan tetekan, wilangan bobokan, alat wilangan pasten. Oke, sana dumunan sampun oleh talete belajar indek runa wilangan ketekan. Ingat? Wilangan ketekan kali ingat? Cari? Dari nabi kan adi kok kali ini? Sampean kali ingat? Pokoknya ingat loh. Ingat, aku doa dong. Bilangan ketekan. Udah. Ada so. Coba Kevin mau petek apa lu? Besar, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Jika wilangan ketekan uli bisik nanti angko. Rela makin tujuan pelajaran ini mulai bos saya kapten kalet saya kapten siki mulai bos tujuan pelajaran ini mangga kalet uning purna wilangan kebogan ke angko kudo bentar angko kudo kan ada madan purna wilangan kebogan subuh itu saya kapten kalet alet bos pamuning yening bilangan kebogan itu punapi tata cara nyurat utawi nulis nangen angka balik. Nah, itu balik keduanya. Yang lantur Pak mungkin pun siap? Siap ini pelajaran mungkin. Dia nampu yang semangat, jangan belajar bos pasti bisa. Jangan benar. Yang penting semangat kena tahu saja. Mungkin ngiring lantur ring buku oleh buku bahasa Bali mungkin ring halaman Bapak bisa ini ya bos halaman 69 coba buka 69. Nah, sebelum lantur Pak mungkin jadi bisa empat mungkin kaya empat mungkin kali kelompok. Nah, tapi kan bapak seneng uang, kali jadi dengan uang dulu. Bilangan saya kalian ini langkungan saking bilangan ketekan berarti di atas 10. Nah coba
Iki yang kalau latihan tulis umum mulai bos langsung wastan bilangan ini yang kok dua ada aneh ini mengatur kelima langsung harian ini sampun kumpul Pak ini Pak. Nah mungkin ampun sampai kumpul Bapak mungkin ngecek jawaban di papan mulai bos ingat sangat banget kita ya ini sampun makin melingi utawi negara makin atur sesuai kelompok masing-masing. Niki kelompok A, niki kelompok B. Berarti, makin kami bangun karya kelompok. Terus kami pun. Nah, niki pun karya kelompok niki kelompok A. Kemudian sana biki ada kelompok B. Yang kentan makin mau kepelajaran jadi kalangan. Kemudian Cina ke papan, biki mulai bos bapak kentan jadi putaran video. Niko ini kepelajaran wilangan gaboga. Ngirim pihak sayang kembali umun sampun lain-lain. Bos presida meresap banyak mati. Cina ke papan, iki wenten materinya. Berarti kita tarik, memenuhi antara tangan. Ini video saking ibu guru kita setiap hari. Saya harus memiliki guru jadi mare. Bu iki nerangan ini wilangan gabungan sarang wilangan komplasten. Kewangan dari bos, bilangan keroban tentang dunia. Guru akan membagi kepada anak-anak semua untuk belajar tentang materi bahasa menjadi undang bangkit. Mereka wau lihat sampun yang sayang ini video ini pembelajaran Bruno wilangan keroban. Makin lantur mangga tas suning Cina yang buku oleh kali makin halaman 70. Bapak akan bahasa Indonesia 70. Nah, apa ingat? Nah, niko ane siwur wenten kawasanin angka ekan atau satuan utawi bilangan ketekan uli angka bisik kanti angka daso. Ane dua orang. So kali 69. Drawing 69. Ya, drawing 60 angka latinnya 69 dikirim bahasa Bali tapi bahasa bilangan. Dan 60 begitu jadi apa sio 9 kan sio jadi dia 60 berdua sekali ini so nih Citra coba 16 sosio. nih 16 sosio patut cek tangan Citra itu 16 sosio mulai jebos Riki karyanin kelompok sampai wantan soal lawan kelompok A salah kelompok B mertiosa nih tuan nih ring kelompok B sekali soal saya dumah itu wenten sana iwan berarti ring kelompok B ini wenten sana belum atas kuning ini guna bilangan dasar tapi puluhan ring kelompok A lalu sampun atur berarti soalnya tiosan nih soalnya beda tiosan Riki wenten soal untuk kelompok A sekalian buat siki ini tulis surat siki my bos berarti per kelompok nih bahas per kelompok sarang-sarang buat pikir dari kelompok A niki tugasnya ngararah kuno wilangan gabogan ring lengkaro sekali di video walu ring kelompok B soalnya niki tios mulai bos niki surat terus mulai siki niki soalnya mulai bos dari sama kelompok silangan
Iki pantas tadi soal sane bungunan dijen Pak Wawu nika pilih kari ring wilangan dasan kali penuhan. Ya nonton kari teruni mulai makan. Terus mau karya, bos, yang sambung buat gandos serang bapak. Alkin kelompok, entar silakin kelompok A. Entar. Ini tenang. Kim malah jebos bro. Ring lengkara seni kapotamo nomor 1 niko ane cem dan wilangan kebongkane tapi butuh mudine apa meline apa sepatune apa ajine utak apa sekat tali ini niko tali madam wilangan kebongkane kau rame bos kurang sarang ke atas nanti seperti ini sama kau dikirim kelompok B batak asalnya oleh Pak Pusat kan pun tulis nama pengentan tulis wastan wilangane kelompok B iki tukangnya tulis oke ya sampun jangkau iki sampun nyawis sampean mungkin nas bapak mungkin perwakilan kelompok ke depan sedikit saling pertama iki kelompok A coba buka sampean kelompok sarang pun kentan sobiahan tapi pesawat utawi lawan sampun kelompok lihat kamu terus nah Tuan ini sakit kelompok A nih, terus ya teman. Yang sakit kelompok A, buatnya yang kelompok B tinggal punya sudah. Jadi aku kenalan kelompok aku nih, mungkin kayaknya sobian mungkin tapi jawaban kamu. Tapi jadi kapan pertama itu pemilihan jawaban second. Ini bahasa Indonesia udah 50. Tentang nomor 2 pemilihan sasun, betul. Nomor 2 Selain, betul. Nomor 4 Lomna, betul. Nomor 5 Resiki Kuno bilang kebogane 100, betul. Sampean betul kebon, tangan nomor A. Nomor A adalah ini. Jawabannya sampun betul sampean. Ring lengkara nomor siki wenten Ibu budi beli sepatu haji sekitar tali rupiah. Ini ada tali sama-sami, mau sampun ini ada tugas ring kelompok masing-masing. Pasalnya mungkin lalu bapak ring B. Ini sesuratan kawi penulisan ring nangge angka Bali ya nih. Punapi tata cara niat utawi tulis wilangan gobokan nangge angka Bali. Ini yang Bali tadi saya ampun ingin yang itu kalau saya bentar itu yang Bali itu yang bersih ini tunas bapak kalian di sirah kayu ke muka tulis utawi nyawa iki jagi cermat soal nah apa udah nih Sasun. Coba sirah kayu ke muka tulis angin angko. Mesti, ya coba. Uang dasar 20. Angin angko Bali. Kan? Nah, ini sesuratan Gusti Wijaya. Murah yang kembali yang kedua masa. Iki angka wow. Nah, tapi yang pun saya.
Tapi kurang berarti yang dari sini. Kemudian ini yang ke biung kosong berpatut. Jadi patut tapi uang. Betul. Oke, berarti cek tangan mesti pun sudah uang kosong. Nah, aneh kiosan dengan orang belajar rago atau belajar sendiri-sendiri mengenai prosedur nyawis. Mungkin mana bapak ini mungkin sampai siro ya sampai dulu ngerti. Mungkin jadi saya bapak talente lembar kerja utawi soal latihan uji kompetensi kemudian lalu angka Bali. Sudah sastra dari umum sama. Kelompok B. Kemudian kan sama jelas sebenarnya. Apa tadi? Penulisan. Pun, yang sampun sudah coba mungkin boleh. Baik, masih dari bawah. Ini pelajaran bilangan kebogan yang mungkin. Punapi pelajarannya. Senang apa tidak? Senang. Yang senang berarti ngal bisa tapi kan iki dijane kewah. Betul, tapi dijane dengan kau Bali. Oke, dengan kau Bali ini kewah gede lian tapi balik iki harus apa? Pun kentan yang sampun yang senang yang pun belajar mogi-mogi selanjutnya bersidok aja makin tambah semangat. Oke, pun kentan yang pelajaran yang makin jadi contoh apa utawi menyimpulkan dengan pelajaran sering wau siro jadi ayo bantu bapak tapi cutat utawi kesimpulan yang pelajaran dalam kebogan yang makin. Silakan ya. Citra, oke, coba tapi pemicutan utawi kesimpulan yang pelajaran yang makin. Coba, tapi sudah ya baca. Coba ulang. Yuk, rahasia. Kuno wilangan gebogan inggih punika wilangan sane langkungan saking wilangan ketekan. Nggih. Wilangan gebogan nika wilangan sane langkungan saking wilangan ketekan. Berarti ini pembelajaran sane jadi raos iki jadi ngantur ring pembelajaran kuno wilangan pepasten. Sane nomor 2. Sane pertama ketekan, sane kaping kalih wilangan gebogan ane rangka makin. Raina sane jadi raos Iraga jadi ngajang ini wilangan pepasten. Nggih, saya doa mugi-mugi sami sehat, karena saking raos samian persidangan rajin utawi besok. Nggih. Dia ngentan rena makin puputan bapak dumun pelajahane ngiring sedulur puput ngiring sareng-sareng ada dumun berdoa jane pelajaran kene wau sampun persidangan rajin. Nggih, ya ideng kita dumun. Ya berdoa nggih. Pun doa mulai. Ya, buat. Ya, karena mungkin singa bapak untuk karena sendiri. Pramu Sandi. Om Sandi, Sandi, Sandi. Ya, buat. Berkelana menuntut ilmu. Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama Tiang. Di sini Tiang Dewan Sukarelawan akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Untuk kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Bapak Robi Saputro sebagai guru bahasa Bali yang telah saya observasi kemarin. Nah, selain itu Tiang ditemani oleh Ibu Dian Pondika. Beliau merupakan PP dari Tiang CDP Angkatan 9.
Nah, bagaimana kabarnya Ibu hari ini dan Bapak? Baik. Oke. Terima kasih Bapak sudah dan Ibu sudah hadir pada hari ini kali ini. Nah, untuk kali ini mungkin ada tujuan yang ingin sampaikan di sini dalam kegiatan pasca observasi kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Robi di sini terkait dengan jalannya observasi yang telah kita sudah laksanakan kemarin ya Pak Robi. Nah, di sini dengan tujuan percakapan ini mungkin kali ini kita akan mengadakan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Robi lakukan. Pak Robi laksanakan kemarin di kelas Nike, apakah bagaimana menurut Pak Robi? Mungkin sudah bagus atau mungkin perlu ada perbaikan, nanti Pak Robi bisa menyampaikan. Nah, untuk kali ini yang ada sedikit pertanyaan untuk Pak Robi. Nah, bagaimana perasaan Pak Robi terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kemarin Pak Robi lakukan di kelas? Bagaimana menurut Pak Robi kemarin itu? Begini ya, setelah kita lakukan supervisi kemarin, ya, ada proses pembelajaran yang untuk saat ini yang sudah sedikit dekat karena proses pembelajaran kita sudah dianggap sudah sesuai rencana, namun sudah pasti dalam proses pembelajaran tersebut yang masih ada kendala dan kekurangan. Jadi nanti juga yang mohon kepada kalian memberi bimbingan kepada Tiang agar bisa lebih baik lagi. Baik, berarti di sini Pak Robi mungkin Pak Robi tidak bilang tadi sudah ada kemajuan dari proses pembelajaran Robi kan tadi ya. Berarti sudah sesuai dengan arahan Pak Robi. Nah, selanjutnya di sini coba Pak Robi ceritakan sedikit tentang terkait dengan area pengembangan yang Pak Robi sampaikan atau lakukan di dalam kelas kemarin itu. Kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Pak Robi dalam kegiatan pembelajaran itu yang sudah Bapak lakukan dalam kelas itu. Untuk area pengembangan itu yang jelas yang pertama yang ingin sudah mengembangkan kompetensi dia sebagai seorang guru. Dekat dengan Pak Yang juga kemarin observasi. Selain itu pengenalan yang sudah melaksanakan mengakomodir kebutuhan siswa, di mana pada proses pembelajaran tersebut yang sebagai salah satu ciri pembelajaran yang berdiferensiasi pada saat itu yang mengelompokkan siswa itu sesuai dengan kebutuhan ataupun tingkat pemahaman dari siswa tersebut ya. Prosesnya juga yang seperti yang sudah kalian lihat kemarin pada saat proses pengelompokan juga di awal yang sudah menyiapkan beberapa soal untuk matematik termasuk juga banyak matematik juga yang tes kepada seluruh siswa. Kemudian dalam proses pengelompokan antara siswa yang memang sudah sebelumnya mengerti tentang pelajaran yang sebelumnya, karena sebelumnya dia sudah sempat singgung, Tiang masukkan mereka di kelompok A. Kemudian untuk siswa yang memang masih mengalami kesulitan dan pemahamannya kurang, Tiang kelompokkan di kelompok B. Kemudian dari kedua kelompok tersebut, Tiang bedakan antara yang sudah paham dan belum paham itu dengan pembinaan yang berbeda. Contohnya seperti yang kemarin di soal formatif, yang tingkat kesulitan soalnya yang bedakan di kelompok A, di yang sudah paham yang bedakan dengan yang belum paham. Kemudian khusus untuk yang di siswa yang kelompok siswa yang belum paham atau masih mengalami kesulitan, yang melakukan pendekatan lebih, yang melakukan pembinaan di sana, yang sesuaikan agar kelompok yang belum paham ini bisa mengimbangi teman-teman mereka yang sudah memang benar-benar paham di kelompok A. Seperti itu saja. Berarti di sini Pak Robi sudah
melaksanakan kegiatan berdiferensiasi, sudah mengelompokkan kegiatan dari siswa Niko, bagaimana minat bakat siswa itu, berarti Pak Robi sudah mengelompokkan kemarin pada saat proses pembelajaran Niko. Baik Pak Robi, Niko sudah bagus kegiatan Pak Robi Niko. Nah, untuk kali ini yang sedikit ada pertanyaan lagi mengenai di sini menurut Bapak itu sejauh mana area pengembangan sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas itu, apa bagaimana itu? Kalau untuk prosesnya sih itu yang rasa kalau dipresentasikan sekitar 75% ya, soalnya masih ada kendala dan kekurangan tidak sesuai dengan target teman-teman. Oh, berarti di sini rencana Pak Robi Niko sudah berjalan sekitar 75% dari kegiatan observasi yang perlu dilakukan kemarin. Ini Niko sudah sesuai itu ya, nanti bisa lakukan lagi. Nah, Niki, jika ada kekurangan tadi menurut Pak Robi Niko, kekurangan atau kendala yang Pak Robi hadapi pada saat melakukan kegiatan observasi Niko saat proses pembelajaran dalam kelas Pak kemarin Niko. Berarti di sana sudah Pak Robi kendalanya berarti ada di dalam kelas. Mengapa bisa terjadi Niko Pak Robi? Mikir ya, soalnya di kendala-kendalanya itu yang pertama karena materi yang kebetulan dia ngajar itu memang benar-benar memerlukan waktu yang cukup lama karena materi ini harus dihafal ya. Karena kalau diajar dengan di satu kali pertemuan itu memang tidak semua siswa bisa memahami secara keseluruhan. Jadi intinya yang di sana memang kekurangan masih untuk mengajar lagi kurang waktu. Kemudian di penilaian kinestetiknya yang kurang ya. Soalnya materi itu yang masih bingung untuk memasukkan penilaian kinestetik itu seperti apa. Misalnya kayak menggambar seperti itu, yang masih bingung bagaimana cara mengaplikasikan materi ini ke dalam sebuah gambar gitu. Itu kendala. Baik, berarti di sini dalam kendala Niko Pak Robi membutuhkan waktu berarti dari mengajar itu karena proses untuk menghafal Niki lumayan membutuhkan waktu Niko. Nah, selain itu juga Pak Robi tadi menyampaikan tentang penilaian kinestetik. Nah, di sini mungkin Pak Robi belum nanti perlu nanti Pak Robi pelajari lagi seperti kata Pak Robi tadi Niko, mungkin nanti bisa Pak Robi perbaiki lagi. Nah, untuk sedikit lagi nih Pak Robi, di sini apa saja langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan yang Pak Robi hadapi tersebut? Seperti di sini untuk kekurangan waktu, mungkin apa langkah-langkah Pak Robi selanjutnya? Oke, untuk mengantisipasi itu, ya sih rencananya di pertemuan selanjutnya itu yang akan intensitas pembelajaran untuk materi ini yang angkat lagi dengan pemberian soal-soal yang memang bisa lebih memancing siswa itu untuk mengingat kembali apa yang mereka sudah pahami sebelumnya. Untuk kinestetiknya yang rencananya di materi berikutnya itu masih tentang pengulangan. Nanti di sana kita coba menggunakan gambar buah untuk akan menyinggung ke bilangan di materi yang bilangan itu pakai nanti dengan gambaran buah. Bagus. Jadi Mungkin di sini penilaian kinestetiknya mungkin Pak Robi tadi bilang akan meningkatkan lagi atau lagi mengulang-ulang biar anak-anak itu menghafal seperti ini kok penangkapan ya seperti ini kok ya. Baiklah, nah di sini selain itu apa yang menjadi ukuran keberhasilan Pak Robi nanti ini? Ini kayak misalnya untuk tingkat keberhasilan itu nanti yang melihat sudah pasti nanti di saat tes ujian kebetulan yang akan datang nanti tes ujian tengah semester, jadi nanti di sana dia akan bisa lihat apakah nanti dalam soal-soal nanti dia akan singgung tentang materi ini. Nanti kalau emang tingkat persentasenya sudah 100%, materi tersebut bisa dijawab dengan baik, jadi dianggap
pembelajaran yang sudah berhasil dengan baik. Tapi kalau memang belum, ya sudah pasti nanti dia akan singgung-singgung kembali di materi berikutnya. Berarti nanti Pak Robi akan melihat pada kegiatan tes akhir semester itu Nanti dilihat yang nanti di tes akhir semester bagus itu Pak Robi ya. Nah di sini mungkin siapa saja yang terlibat nih dan yang bisa menjadi pendukung dalam kegiatan Pak Robi nanti melakukan kegiatan tersebut. yang sih nanti caranya akan minta tolong kepada teman-teman sejawat yang bertugas di sini juga ya, tentang gambar deket yang mungkin minta teman lain untuk mempersiapkan gambaran-gambaran apa yang cocok nanti untuk melihat estetik. Kemudian di konten-konten yang tiang bagikan atau video yang tiang bagikan di kelas itu tiang akan tambah lagi. Dia juga akan minta teman-teman untuk memberikan tambahan video ataupun referensi lain yang teman-teman punya agar bisa tiang lakukan nanti untuk pembelajaran berikutnya. Berarti di sini yang Pak Robi akan ajak kerjasama di sini adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolah gitu. Berarti bagus juga. Dan mungkin tadi Pak Robi juga sempat yang dengar mencari referensi lain untuk video pembelajarannya. Nah di sini kira-kira kapan itu Pak akan Pak Robi lakukan perubahan dengan rencana yang akan dilaksanakan? Kalau memang tidak terbentur karena tes itu sudah dekat, kalau bisa Riki pas di bulan Riki di materi berikutnya nanti pas ambil waktu mikro dia akan lakukan di pertemuan kedua langsung ya. Berarti Pak Robi akan melaksanakan nanti di pertemuan kedua ini. Langsung Pak Robi akan melaksanakan di kelas langsung ya. Dia akan langsung coba. Baik, baik di sini mudah-mudahan apa yang nanti Pak Robi rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada masa didik ya. Dan di sini juga seperti yang kemarin Pak Robi sudah dalam kegiatan pembelajaran itu dia melihat sudah bagus. Nah di sini mungkin saya tunggu nanti Pak Robi menceritakan kembali dari hasil Pak Robi mengajar di kelas. Nah selanjutnya di sini, nah dari pembicaraan kita tadi ke apa yang sudah Pak Robi dapatkan? Dari hasil percakapan singkat tadi kita dapat yang tarik kesimpulan. Jadi dari yang tarik dari kendala-kendala yang sudah alami kemarin, ternyata ada tahap-tahap apa yang harus saya lakukan untuk mengantisipasi atau memperbaiki kendala-kendala yang sudah terjadi, seperti langkah kerja berikutnya seperti apa, kemudian siapa yang bisa membantu saya nanti untuk memperbaiki kekurangan dan kendala tersebut. Kemudian targetnya seperti apa nanti keberhasilan yang bisa tiang lihat terhadap pembelajaran yang sudah tiang lakukan dalam minggu hari ini. Ya, bagus sekali Pak Robi ya. Baik di sini mungkin untuk Pak Robi yang sudahi dulu. Nah untuk mungkin yang akan melaksanakan kegiatan untuk memberikan waktu kepada Bu Dian di sini untuk memberikan umpan balik dari kegiatan pasca observasi yang lakukan kepada guru. Baik, terima kasih Bu Dian, yang persilakan. Baik, terima kasih Pak Ryan selaku coach, Yeah. dan juga terima kasih juga ke Pak Robi selaku coach ya. Jadi tadi saya sudah menyimak proses coaching yang terjadi, di mana yang membahas tentang kegiatan supervisi yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Supervisi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, menggunakan diferensiasi dan KSE. Yang bisa saya sampaikan secara umum proses coaching sudah berjalan sangat baik, dan saya rasa juga sudah bisa menggali ide-ide potensi yang dimiliki oleh Pak Robi dalam rangka
coaching ya, Coaching. di mana ada 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, dari sudut pandang prinsip coaching kemitraan, tadi saya sudah bisa melihat tujuan coaching sudah disampaikan oleh coach Ya. dan dikonfirmasi ke rekan sejawat ya, ke coaching ya. Di sini berarti sudah ada kesepakatan ya, jadi ada sejenis kesepakatan apa yang menjadi tujuan coaching ya. Jadi kesepakatan itu berarti muncul juga dari coaching ya. Oke. Kemudian yang kedua itu cara Bapak coach Pak Wayan menyampaikan pertanyaan itu sudah cukup baik. Nah, tidak menggurui dan juga tidak menjudge ya, menjudge Kak Robi atau bagaimana, dan lebih cenderung untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membangun. Bahkan saya juga lihat di sini Bapak memberikan kata-kata motivasi seperti bagus, Kak Robi, seperti itu bagus sekali. Jadi itu bisa dikembangkan lagi agar komunikasi coaching berjalan secara lebih santai, lebih dekat, dan juga tidak ada unsur intimidasi ya, karena di sini sifatnya coaching itu adalah kan saling support ya, saling membantu ya. Di sini sudah terlihat, di proses coaching ini juga sudah terlihat seperti itu. Kemudian untuk prinsip coaching selanjutnya, proses kreatif ya, saya lihat sudah ada percakapan 2 arah di mana coaching lebih banyak memberikan informasi ya, dan di sini Pak Wayan sebagai coach memberikan pertanyaan saja ya, tidak terlalu banyak mengintervensi jawaban dari coaching ya. Selanjutnya satu hal lagi yang saya sudah lihat dari proses coaching ini adalah di mana Pak Wayan sebagai coach sudah melakukan aktivitas mendengar aktif ya. Terlihat dari bagaimana Bapak merangkum dan menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh coaching, yaitu Pak Robi. Kemudian dari sisi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Wayan, itu saya sudah bisa lihat salah satu pertanyaan adalah menanyakan tentang skala berapa persen kesuksesan pencapaian proses pembelajaran tersebut, dan ini sangat bagus sekali. Karena dari sini kita bisa mendeteksi apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, itu ada satu hal yang perlu
Nah. sederhana Iya. dan gampang dimengerti. Ya, gitu. Misalnya yang pertama apa saja area pengembangannya. Jadi coach akan menyampaikan area pengembangannya, fokus untuk menyampaikan tersebut. Nah, lalu langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan area pengembangan tersebut saat pembelajaran. Jadi menyederhanakan pertanyaan agar apa yang disampaikan oleh coach itu bisa secara maksimal dimengerti pertanyaannya oleh coach dan juga secara maksimal dijawab. Oke, itu tentang proses kreatif. Nah, selanjutnya proses coaching selanjutnya itu memaksimalkan potensi. Ya. Tadi saya lihat percakapannya, pertanyaan yang disampaikan oleh coach sudah menghasilkan bentuk tindak lanjut konkret dari coach, di mana coach menyampaikan apa saja yang area pengembangan diri yang akan dilakukan, apa saja aktivitasnya, strategi pengembangannya apa saja, siapa saja yang terlibat dan kapan akan melakukannya. Itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah menggali ide-ide kreatif dari coach. Ya, jawaban yang diberikan oleh coach juga sudah detail. Dan satu hal lagi yang cukup penting di sini yang sudah tampak di proses coaching ini adalah di mana coach sudah menyimpulkan dari refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dan juga dari percakapan coaching berhasil memperoleh ide-ide strategi pengembangan dan perubahan baru dan juga siapa pelaksananya yang terlibat, siapa pendukung yang terlibat, serta kapan akan dilakukan perubahan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan umpan balik dari proses coaching pasca supervisi akademik yang sudah Pak Wayan dan Pak Robi lakukan. Bagus sekali, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wayan. Baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Ibu sudah memberikan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi yang lakukan bersama Pak Robi. Di sini yang mengucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah memberikan umpan balik terhadap yang atas apa yang nanti yang perlu lakukan kepada rekan-rekan yang lain mungkin untuk pelaksanaan pasca observasi ini. Nah, untuk kali ini observasi ini berarti yang sudah mendapatkan umpan balik dari Ibu dan Pak Robinya juga sudah memberikan refleksi dari pertanyaan yang diajukan dari tadi. Di sini hari ini akhirnya kegiatan pasca observasi ini sudah selesai. Kegiatannya sudah dari kegiatan pertama yang lakukan, dari kegiatan observasi, dan yang terakhir ini adalah merupakan kegiatan pasca observasi. Nah, di sini percakapan pasca observasi ini juga sudah menemukan dari apa yang ingin dapatkan dari Pak Robi sudah juga. Nah, di sini yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Robi dan kemudian pada kegiatan pasca observasi ini telah meluangkan waktunya untuk menemani yang dalam kegiatan MUKI. Akhirnya yang mengucapkan terima kasih dan yang tutup untuk Om Santi Om.